karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Memasuki era peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke pintu gerbang reformasi, masyarakat Indonesia digegerkan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa tersebut adalah banyaknya dukun santet yang dihabisi di Banyuwangi. Peristiwa pembunuhan dukun santet di Kabupaten Banyuwangi mulai mencapai puncaknya antara bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 1998. Ini adalah cuplikan dari sebuah film karya kelas pendidikan sejarah B tahun 2013, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul Ontran-Ontran. Aksi pembunuhan dengan dalih dukun santet itu meluas ke berbagai kota. Di antaranya adalah Sumeneb 23 korban, Jember 17 korban, Pasuruan 11 korban, Sampang 6 korban, Pamekasan 5 korban, Situbondo 2 korban, Bondowoso 3 korban, Demak 1 korban, serta Probolinggo dan Lumajang. Masyarakat beranggapan bahwa operasi pembunuhan yang melibatkan massa ini terdapat unsur dari aparat, pembunuh bayaran, ex-topol PK, sosok misterius, dan provokator. Masyarakat curiga terhadap aksi pembunuhan tersebut karena dirasa sasarannya bukan lagi dukun santet, tetapi mengarah ke pembunuhan kiai dan guru ngaji oleh gerombolan ninja. Menurut Gus Dur, teknik yang digunakan pelaku pembantaian kiai, guru mengaji, dan warga Nahdliyin yang difitnah sebagai dukun santet sama seperti yang dilakukan dalam Operasi Naga Hijau pada tahun 1996. Masyarakat menyebut pelaku teror tersebut sebagai ninja karena memakai pakaian serba hitam, bergerak lincah, dan dipercaya memiliki kekuatan mistis seperti ninja di Jepang. Pembunuhan yang dilakukan terhadap dukun santet pada awalnya justru merembet ke pembunuhan para guru ngaji dan kiai. Hal ini tentu membuat kalangan agamis terutama kaum Nahdliyin di Banyuwangi dan daerah sekitarnya menjadi ketakutan. Aksi teror ninja juga menjamah berbagai daerah sekitar Karisidenan Madiun. Sejumlah ulama dan kiai di Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan mendapat berbagai ancaman, diantaranya melalui telepon, didatangi orang-orang misterius, dan lain-lain. Kondisi masyarakat menjadi ketakutan dan menyebabkan jalan-jalan menjadi sepi, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Kondisi masyarakat Ponorogo waktu malam hari menjadi lumpuh. Toko-toko di pinggir jalan raya di kota Ponorogo menjelang Isya sudah mulai tutup. Para warga lebih memilih berada di rumah mereka sendiri. Berbagai teror yang dilakukan oleh orang-orang misterius ke pondok pesantren membuat suasana semakin mencekam. Seperti yang terjadi pada awal bulan Oktober tahun 1998, 3 orang kiai pondok pesantren di Ponorogo mendapat teror ancaman. Para kiai tersebut adalah Pondok Pesantren Hudatul Munah di Jenes, Kiai Haji Makruf di Pondok Pesantren Jatisari, Sukoredo, dan Kiai Haji Kurdi di Pondok Pesantren Nurul Qur'ane. Ancaman yang dilakukan berupa didatangi sejumlah pria misterius dan teror melalui telepon. Para kiai dan ulama di Ponorogo banyak yang tidur berpindah-pindah tempat
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari diri dari teror ninja. Sedangkan di Magelang, 4 orang berpakaian ninja menyerang Ponpes Nurul Falah Tegal Randu, Serumbung, Magelang, pimpinan Kiai Haji Abdul Razak. Seorang santri disabet pedang oleh ninja dan kemudian melarikan diri. Sekitar 2.000 kiai dan ulama Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur mengadakan acara silaturahim di Pondok Pesantren Langitan Tuban pada hari Rabu, 14 Oktober tahun 1998. Acara tersebut diselenggarakan untuk menyatukan langkah menghadapi aksi pembunuhan dan teror yang dinilai sudah sangat melewati batas. Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan, kasus pembunuhan dengan dalih dukun santet merupakan konspirasi dengan tujuan memecah belah Nahdlatul Ulama sehingga timbul spekulasi di kalangan jamaah. Namun, Nahdlatul Ulama tidak akan menuding siapapun. Masyarakat yang ketakutan kemudian mengadakan pengamanan secara swakarsa atau siskameling setiap malamnya. Mereka membawa berbagai senjata tajam seperti pelurit, pedang, arit, dan lain-lain untuk berjaga-jaga jika ninja muncul. Masyarakat juga melakukan penutupan jalan dan menginterogasi setiap orang yang hendak lewat. Penjagaan ketat juga dilakukan di lingkungan pondok pesantren oleh warga masyarakat bersama para santri dan anggota Banser Nahdlatul Ulama Ponorogo. Para warga yang ikut dalam ronda malam sering dikagetkan dengan sosok bayangan hitam yang mereka anggap ninja. Banyak masyarakat Ponorogo yang ikut ronda malam mengaku sering melihat ninja berlari-lari di atas atap rumah. Kemudian berlari dari pucuk pohon satu ke pohon lainnya, tapi setelah dicari tidak ada orang. Rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap ketakutan akan munculnya sosok ninja benar-benar menghinggapi warga. Setiap gerak-gerik aneh yang muncul membuat warga panik dan tidak pikir panjang. Warga sering tertipu dengan gerakan hewan yang meloncat-loncat di atap rumah pada malam hari, ataupun gerakan angin yang membuat pohon bergerak-gerak. Masyarakat Ponorogo kemudian diterpa isu adanya ninja yang berpenampilan seperti orang gila. Warga Ponorogo berhasil menangkap 10 orang yang diduga ninja dan kemudian menyerahkan ke 10 orang tersebut ke Mapolres Ponorogo. Menurut Kapolres Ponorogo, Letkol Pol Dr. Andus Warsito HP melalui Kasat IPP Letu Pol Kustono, banyak para warga, tokoh masyarakat, ulama, dan Banser yang melihat dari dekat kondisi orang yang dikira ninja itu. Namun setelah diperiksa, ke-10 ninja itu memang gila. Teror ninja yang semakin membuat masyarakat khawatir, kemudian mengakibatkan banyaknya terjadi kekerasan. Hal ini timbul karena masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap gerak-gerik orang yang mencurigakan. Seperti yang terjadi di Lumajang pada hari Rabu, 13–14 Oktober tahun 1998, 3 orang dikeroyok massa karena dicurigai ninja. Peristiwa lebih sadis terjadi di Malang, tepatnya di Desa Trujo, Turan, di mana seseorang yang diduga ninja dibantai massa dengan kepala dipancung dan diarak keliling. Korban yang menjadi tumbal akibat isu ninja bukan hanya dari para orang stres atau gila, namun seperti yang terjadi di Bangkalan, 3 orang polisi pun dibantai karena dikira ninja. Di berbagai daerah, masyarakat yang cemas akan teror ninja mulai bertindak dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya di Solo ada posko gotong royong PDE Pro Megawati Promek yang berjumlah 262 unit tersebar di seluruh pelosok kota Solo untuk mengantisipasi teror ninja. Di kota Mongkit, Magelang, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang membentuk pasukan berani mati bersenjata tongkat untuk mengantisipasi teror ninja. Sementara itu, di Cilacap, Gerakan Pemuda Ansor juga membentuk pasukan berani mati untuk mengantisipasi teror ninja. Sebanyak 130 anggota Banser telah disiapkan untuk menghadapi aksi tersebut.
Mereka dilatih secara khusus di Markas Kopassus Cilacap. Pondok Pesantren Krapyak di Yogyakarta juga tidak ketinggalan. Kiai Haidar Muhaimin melatih ilmu kanuragan semacam ilmu kekebalan, meringankan tubuh, dan semacamnya kepada para santrinya untuk melindungi diri dari teror ninja. Di Kabupaten Ponorogo sendiri, jajaran pemerintah dan segenap tokoh masyarakat dan ulama di Ponorogo mengadakan acara apel siaga kebulatan tekad umat Islam. Acara yang dihadiri sekitar 10.000 umat Islam di Ponorogo dan sekitarnya tersebut diadakan pada hari Selasa, 27 Oktober tahun 1998 di alun-alun. Acara itu dihadiri oleh Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Sudibyo Ciptonegoro, Komandam Koram 81 Dirot Sahajarya Kolin Suhartono, Bupati Ponorogo Markum Singodimejo, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Kiai Haji Abdullah Sukri, Ketua Syuriah NU Ponorogo, Kiai Haji Syarwani Maksum, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Kiai Haji Abdul Halim, dan Muspida Ponorogo. Apel siaga kebulatan tekad umat Islam menghasilkan beberapa butir kebulatan tekad, diantaranya adalah siap menghadapi isu dan kemungkinan munculnya ninja. Di Kabupaten Ponorogo, ada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Syamsul Huda yang mengadakan acara gemblengan massal setiap malam Selasa Legi atau Masegi di kediamannya di Jalan Barong, Kertosari, Babadan, Ponorogo untuk menangkal teror ninja. Kiai Haji Syamsul Huda adalah pendiri Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ittihadul Amanah dan seorang pengasuh pondok pesantren Kiai Ageng Besari sekaligus Ketua DPCP Kabu Ponorogo. Banyak sekali jamaah yang datang dari penjuru Ponorogo, bahkan sampai dengan luar pulau juga hadir. Tidak kurang dari 4.500 orang datang memenuhi halaman rumah Kiai Haji Syamsul Huda dan membludak sampai rumah warga sekitar. Ketika acara gemblengan berlangsung, para jamaah harus membawa 1 butir telur ayam Jawa dan setengah meter tongkat kayu lamtoro. Telur ayam tersebut digunakan sebagai sarana doa untuk mengisi kekuatan kekebalan. Sedangkan tongkat kayu lamtoro digunakan sebagai senjata guna menangkal serangan ninja dan untuk melindungi diri. Menariknya, Kiai Haji Syamsul Huda langsung menguji coba ilmu kekebalan tersebut dengan memanggil 5 jamaah. Jamaah yang mau diuji coba ilmu kekebalan tersebut kemudian ditembak oleh senapan angin kaliber 5,5 mm dengan jarak 1 meter. Hasilnya peluru timah itu tidak melukai kulit kelima jamaah tersebut. Kiai Haji Syamsul Huda juga mendapat undangan dari luar daerah untuk melakukan gemblengan massal. Beberapa kota yang pernah didatangi Kiai Haji Syamsul Huda di antara lain adalah Yogyakarta, Magelang, Malang, Jember, Trenggalek, Kediri, Blitar, dan lain-lain. Saat Kiai Haji Syamsul Huda meninggal dunia pada tahun 1999, gemblengan pun berakhir bersama teror ninja yang mulai hilang. Ketakutan akan munculnya ninja di Ponorogo dapat teratasi karena sikap siaga masyarakatnya. Keberadaan ninja di Ponorogo pada tahun 1998 masih kontroversial, namun ada sebagian masyarakat yang yakin apabila memang ada ninja di Ponorogo. Dapat ditarik kesimpulan apabila teror-teror tersebut sebenarnya bertujuan untuk memecah belah bangsa. Kita tidak pernah tahu apakah akan muncul ninja lagi atau tidak. Tentu ninja masa depan tidak lagi berpakaian hitam-hitam layaknya ninja tradisional. Ninja masa depan bisa memakai baju apa saja, tapi dengan satu tujuan, yaitu memecah belah bangsa ini.